Misteri kematian tragis seorang petugas keamanan atau Satpam Perum Jasa Tirta, PJT, 2, Sumarna yang berusia 42 tahun, terus menyita perhatian publik. Korban ditemukan tewas mengambang di tengah perairan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Saat pertama kali dievakuasi pada Jumat siang, 24 Juli 2026, kondisi jasad Sumarna memicu kecurigaan besar akan adanya tindak kejahatan sadis. Kedua tangan korban ditemukan dalam posisi terikat erat atau terborgol ke belakang tubuhnya. Guna mengurai benang kusut dalam penanganan perkara ini, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali mendatangi lokasi kejadian perkara pada Jumat, 31 Juli 2026. Olah TKP lanjutan ini digelar secara mendalam untuk memperkuat konstruksi bukti petunjuk, menyisir ulang titik perairan, serta mencari fakta-fakta baru yang dapat mengarahkan penyelidikan kepada pelaku tindak pidana. Kapolres Purwakarta, AKBP Febri Nurzam, menegaskan bahwa kehadiran tim gabungan di lokasi perairan Waduk Jatiluhur bertujuan untuk memastikan tidak ada satupun detail maupun barang bukti fisik yang terlewatkan dalam proses olah TKP ulang tersebut. Olah TKP yang kedua ini kami lakukan secara menyeluruh bersama jajaran Polda Jabar guna memperkuat bukti-bukti petunjuk di lapangan serta merekonstruksi kembali jalur keberadaan korban sebelum ditemukan meninggal dunia, tegas Kapolres Purwakarta, AKBP Febri Nurzam. Meskipun kepolisian telah menerjunkan tim khusus, proses penanganan kasus pembunuhan terindikasi ini masih menemui jalan buntu dan tersendat. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh penyidik di lapangan adalah minimnya keterangan saksi kunci dari masyarakat pemukiman di sekitar kawasan Waduk Jatiluhur. Banyak warga sekitar yang diduga mengetahui atau sempat melihat pergerakan korban maupun pihak mencurigakan sebelum kejadian, justru merasa enggan dan takut saat harus berhubungan dengan aparat kepolisian. AKBP Febri Nurzam secara terbuka mengakui adanya hambatan psikologis di tengah warga tersebut. Saat berdialog langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian, Kapolres Purwakarta bahkan secara khusus menyampaikan imbauan humanis yang menyentuh hati nurani warga demi membuka tabir gelap kematian Sumarna. Pada saat itu saya mendapat informasi dari teman-teman kepolisian yang sebelumnya sudah mencoba ke TKP mencari informasi dari warga sekitar. Namun yang saya lihat, masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Bapak, Ibu, saya datang ke sini bukan hanya sebagai seorang polisi, tapi sebagai sesama umat manusia yang punya kewajiban membantu sesama umat manusia, tutur Febri dengan penuh empati. Kapolres meminta warga untuk menyisihkan ketakutan dan berani bersuara menyampaikan fakta demi rasa keadilan bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu ketahui, tolong disampaikan kepada kami. Setidaknya bantuan informasi sekecil apapun dari Bapak dan Ibu bisa membantu keluarga korban cepat mendapatkan kepastian hukum, imbau AKBP Febri Nurzam. Di tengah sorotan publik yang mempertanyakan sistem keamanan di area objek vital nasional tersebut, beredar kabar bahwa momen-momen kritis kematian korban tidak terekam sama sekali oleh kamera pengawas atau CCTV milik Perum Jasa Tirta II. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, PJT II, Imam Santoso, memberikan klarifikasi resmi pada Kamis, 30 Juli 2026. Imam secara tegas membantah anggapan bahwa kawasan Waduk Jatiluhur tidak memiliki sistem pengawasan kamera yang memadai. Ia membeberkan bahwa PJT II telah menyiagakan sebanyak 27 unit kamera pengawas CCTV di berbagai titik strategis untuk memantau keamanan di area objek vital. Namun, lokasi pasti penemuan jasad Sumarna berada di luar jangkauan atau blind spot dari sistem pengawasan kamera yang ada.
kita telah memasang 27 kamera pengawas CCTV yang beroperasi merekam aktivitas di areal objek vital strategis waduk. Namun, lokasi ditemukannya korban berada di luar jangkauan pantauan kamera pengawas, dengan jarak jangkauan mencapai kurang lebih 2 km dari titik sensor terdekat, ungkap Imam Santoso. SBG buntut dari insiden memilukan ini, manajemen PJT2 berkomitmen melakukan evaluasi total terhadap sistem keamanan area waduk, termasuk berencana menambah titik-titik kamera pengawas baru di lokasi rawan. Pihak PJT2 juga menegaskan telah menyerahkan seluruh rekaman video CCTV yang mereka miliki kepada tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta guna dianalisis secara digital forensik. Di tengah ketidakpastian proses hukum, media sosial sempat dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi dugaan vandalisme berupa coretan tulisan tak senonoh di sepanjang Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur. Lokasi aksi vandalisme tersebut menjadi perbincangan hangat warganet lantaran letaknya berdekatan dengan area perairan tempat ditemukannya jasad Sumarna. Narasi liar yang berkembang di platform digital bahkan menuding bahwa video coretan vandalisme tersebut merupakan unggahan status terakhir dari telepon genggam milik korban sebelum tewas dibunuh. Namun, spekulasi liar tersebut dengan cepat dipatahkan oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, mengklarifikasi bahwa video vandalisme yang viral di media sosial tersebut bukanlah milik almarhum Sumarna. Itu bukan status milik korban, melainkan rekaman milik rekannya. Ponsel pribadi milik korban sendiri sudah berhasil kami amankan sejak awal dan saat ini tim penyidik tengah melakukan pendalaman teknis serta analisis data komunikasi di dalamnya, tegas AKP Imade Purwantara. Polisi memastikan data-data digital dalam ponsel milik Sumarna kini menjadi salah satu bukti kunci yang tengah diperiksa secara intensif oleh tim ahli cyber guna mengacak jejak komunikasi terakhir korban sebelum hilang kontak. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa Sumarna, seorang petugas keamanan yang tengah menjalankan tugas di kawasan Waduk Jatiluhur, menjadi ujian berat bagi penegakan hukum di wilayah Purwakarta dan Jawa Barat. Kondisi jasad yang ditemukan terikat ke belakang mengindikasikan kuat adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara dingin. Sinergi antara kepolisian, analisis digital forensik, hasil otopsi medis, serta keberanian warga sekitar dalam memberikan kesaksian kini menjadi kunci utama untuk memecahkan teka-teki pembunuhan ini. Keluarga besar almarhum Sumarna beserta masyarakat luas berharap agar tim gabungan Polres Purwakarta dan Polda Jabar dapat segera menangkap pelaku di balik aksi keji ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara utuh dan transparan.